Sedikit orang yang sadar bahwa mengabaikan perjuangan seorang ibu bukanlah hal yang sepele. Apa yang Anda lihat di layar saat ini bukan hanya sekedar sebuah berita ataupun bagian dari statistik, tetapi ini adalah contoh nyata dari para ibu yang tidak mendapatkan pertolongan. Dan sayangnya, ini semua bisa terjadi kepada Anda, kepada orang yang Anda kenal, kepada orang yang dekat dengan Anda, atau kepada orang yang Anda kasihi. Bahkan, ini bisa terjadi kepada Anda sendiri. Para hadirin dan dewan juri, ini adalah ibu saya. Ia adalah sosok yang membesarkan saya hingga hari ini saya bisa berdiri di sini untuk berdiskusi dengan kalian semua. Saya mencintai dia dan saya tahu dia mencintai saya. Tetapi ada satu memori yang sangat membekas di dalam diri saya. Ketika ia melahirkan adik saya, ibu saya mulai mengalami perubahan. Ia menjadi sering marah-marah, sering menangis, bahkan kadang berkata tidak ada yang mengerti dirinya di rumah saat itu. Bagi saya, itu adalah sebuah ketakutan. Saya merasa bingung apa yang terjadi. Rumah yang tadinya menyenangkan, berakhir sangat menyesakan untuk saya. Barulah beberapa tahun kemudian, kami sadar, ibu mengalami postpartum mood and anxiety disorders, atau kita sebut saja sebagai PMADS. Dan sayangnya, ibu saya bukan satu-satunya. 27% wanita mengalami depresi pasca melahirkan. Angka yang tinggi bukan? Tapi di Indonesia, bahkan gejala ini lebih tinggi lagi. 50-70% ibu mengalami hal yang serupa. Dan sayangnya, mereka yang mendapat pertolongan hanyalah 14-16%. Anda bisa bayangkan seberapa banyak orang-orang, ibu-ibu yang harus terbelenggu dengan PMADS dan emosinya. Ditambah lagi dengan stigma psikiatri. Orang-orang takut untuk berobat ke psikolog. Orang-orang takut, ibu-ibu takut. Mereka sadar kalau misal mereka pergi ke psikolog, orang-orang akan bilang mereka ibu yang lemah. Mereka ibu yang tak kuat, tidak tegar seperti bagaimana masyarakat menganggap seorang ibu. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Biarkan mereka, anggap hal itu adalah hal yang wajar, fitrah seorang ibu, proses dari menjadi seorang ibu. Tidak, kita bisa lakukan hal yang lebih dari itu. Melalui Motherhood Care Intervention, MCI, sebuah program yang mengoptimalisasikan puskesmas dan posyandu sebagai tempat pertama untuk menolong para ibu yang terganggu oleh kecemasan, kesedihan, depresi. Mereka yang perlu ditolong dan perlu ruang aman. Lalu apa yang dilakukan oleh MCI? Kita akan melakukan sebuah pendekatan kepada para ibu. Tidak perlu para ibu yang datang, tapi kita yang mulai. Melalui kunjungan rumah berbasiskan 5A. Assess, Advise, Assist, dan Arrange. Ini adalah program di mana kita akan menggali perasaan para ibu, kita akan mengamati lingkungannya, kita akan menolong mereka, dan bahkan kita akan merujuk mereka kalau mereka perlu bantuan yang lebih dari sekedar bantuan kunjungan rumah. Dan semua ini akan kita lakukan melalui para bidan dan kader yang sudah dilatih di puskesmas dan posyandu dengan pelatihan Low Intensity Cognitive Behavioral Therapy. Tentu pertanyaannya memangnya bisa, mekanismenya seperti apa, pendekatan 5A yang bagaimana? Kita akan mulai dengan identifikasi dan penjadwalan di puskesmas dan posyandu. Kita akan tahu klasifikasikan resiko para ibu dengan hijau, kuning, dan merah. Artinya, para ibu yang mengalami kategori kuning dan merah, mereka akan langsung diprioritaskan untuk kunjungan rumah. Kedua apa? Kunjungan rumah yang akan kita lakukan oleh kader dan bidan karena mereka adalah wajah yang sudah dikenali para ibu dari awal melalui puskesmas dan posyandu. Kemudian, kita akan melakukan pendampingan dan psikoedukasi
karena para bidan sudah dilatih untuk ini. Kemudian ada apa lagi? Pelaporan, di mana kita tidak akan lepaskan para kader dan bidan. Kita akan mensupervisi mereka melalui puskesmas dan posyandu sebagai pusat pelatihan. Pertanyaannya, ini bisa berjalan, apakah mekanismenya cukup sampai di sini? Tidak, kita butuh 4 peran penting. Yang pertama adalah regulator. Pemerintah, BKKBN, Kemenkes, ahli jiwa dan psikolog harus bersama-sama untuk membuat regulasi, peraturan, bahkan harus membuat muatan kurikulum dan juga bimbingan teknis kepada puskesmas dan posyandu sehingga kita bisa melatih para kader dan bidan dengan baik dan kompeten. Kemudian pelaksana, puskesmas dan posyandu sudah diberikan mandat. Mereka akan melatih dan juga mensupervisi para kader dan bidan yang melakukan kunjungan rumah. Selanjutnya ada pendukung struktural. Semuanya tidak bisa berjalan lancar kalau kita membiarkan salah satunya tidak diselesaikan. Pendukung struktural ada untuk menopang MCI, untuk misalnya mensejahterakan kehidupan ke ibu, seperti apa? Cuti bekerja, tempat yang lebih ramah keluarga, atau bahkan untuk memeratakan layanan kesehatan. Yang keempat adalah pengganda. Peran ini tidak kalah penting, karena kita harus membuka informasi seluas-luasnya, membuka diskusi bahwa apa yang ibu alami, apa yang ibu menjadi kendala seorang ibu itu dapat diatasi. Dan tidak apa-apa untuk meminta bantuan, tidak apa-apa untuk minta pertolongan. Pertanyaan lagi, bisakah ini terjadi? Apakah mungkin? Bisa, karena ini mirip dengan program Thinking Healthy yang ada di Pakistan dan diinisiasi di tahun 2008. Sudah sangat jauh bukan dengan 2025. Di Pakistan, kita berhasil melatih 42 pekerja kesehatan melalui kerjasama dengan layanan primer. Dan tingkat kepulihannya sampai 75%. Artinya, 3 dari 4 wanita pulih dari depresi. Tantangan tentu akan ada. Stigma, ibu-ibu takut kalau misalnya dikunjungi rumahnya, oh berarti saya gila. Oh, berarti saya memang ibu lemah, saya ibu yang gagal. Tapi tidak seperti itu. Karena ada peran pengganda, yang kita mulai adalah mendekatkan diri kepada ibu, mewajarkan percakapan mengenai PMEDS, mengenai gangguan-gangguan kesehatan mental, gangguan suasana hati yang terjadi pada ibu. Kita mewajarkan dan memvalidasi emosi mereka, sehingga itulah yang ingin kita mulai dari MCI. Kompetensi, gimana kalau misalnya kader dan bidan datang ke rumah? Memangnya itu tidak akan menggantikan peran psikolog. Harusnya mereka ke rumah sakit jiwa saja, harusnya mereka ke psikolog saja. Tapi saya rasa itu bukan masalah teman-teman. Melalui MCI, para kader dan bidan ini sudah dilatih. Kita sudah membentuk regulasi, SOP dan bimbingan. Dan MCI sekali lagi bukanlah sesuatu yang akan menggantikan psikolog. Tapi ini adalah intervensi pertama sehingga para ibu tidak ragu untuk mendapatkan bantuan atau bahkan mereka tidak perlu datang, kita yang berkunjung ke sana. Dan MCI hanya dapat terjadi bila kita melakukan pembangunan secara bertahap. Satu persatu meratakan layanan kesehatan, meratakan kesejahteraan ibu melalui kolaborasi antara pemerintah dan juga pihak swasta. Jangka pendeknya, peningkatan deteksi dini, pengurangan stigma, dan jangka panjangnya kita berharap akan ada penurunan PMEDS. Para ibu tidak lagi merasa terbelenggu dengan gangguan yang mereka alami dan mengoptimasi layanan kesehatan yang pada dasarnya memang diperuntukkan untuk para ibu. Kalaulah dulu seorang anak berusia 4 tahun kebingungan untuk menghadapi perubahan ibunya, kini kita bisa hadir dalam ruang dan tujuan yang sama. Marilah kita berempati untuk sosok kunci generasi terbaik di negeri ini. Saya, Uti Richardinjani, si anak berusia 4 tahun, dalam sepenggal kisah ini pamit undur diri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasi dari finalis dengan nomor urut 6. Acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk itu kepada para dewan juri dipersilahkan. Hai Utin. Hai Bu. Ya, saya adalah salah satu wanita yang kamu bahas. Saya pernah mengalami postpartum juga. Dan ini semoga saja menjadi solusi untuk ibu-ibu yang lain ya. Pertama, pertanyaan saya adalah terkait
strategi penolakan keluarga atau ibu terkait privacy. Iya, Bu. Silakan. Baik, menurut pandangan saya dan juga dari bagaimana saya melihat esai, privasi tantangan itu pasti ada karena kita datang ke rumah ibunya, mereka belum tentu mau membuka pintu seluas itu atau selebar itu. Tetapi karena itu dari awal saya menjadikan puskesmas dan posyandu itu sebagai letak awal supervisi dari bidan, tempat pelatihan bidan. Karena biasanya para ibu itu akan pergi ke situ. Setidaknya kalau bukan untuk dirinya, mereka akan pergi untuk anak-anaknya, untuk timbang, imunisasi dan sebagainya. Ketika seorang ibu bisa untuk hadir ke sana, kita bisa mewajarkan percakapan-percakapan terlebih dahulu, menyebarkan informasi terlebih dahulu, membuka diskursus bahwa, oh iya kemarin ibu-ibu ada loh yang pernah ke sini, pernah dikunjungi rumahnya dan tidak apa-apa. Karena dari yang saya baca juga, ketika seorang ibu mendengar bahwa ada pengalaman yang sama, ada yang mirip dengan mereka, kemudian ada orang yang mereka bisa relate untuk merasakan perasaan itu, saya rasa perlahan-lahan pintu untuk menganggap bahwa oh ini normal, oh tidak apa-apa kalau saya minta bantuan, itu akan terjadi. Ditambah lagi peran pengganda itu kita akan bekerja sama dengan ibu-ibu PKK, kemudian komunitas perempuan, kemudian komunitas ibu. Saya rasa untuk di zaman sekarang dengan digitalisasi dan sebagainya, penyebaran informasi akan semakin masif dan semakin membuka pikiran ibu-ibu bahwa ini adalah tentang mencoba untuk memulihkan mereka begitu, bukan untuk mengganggu privasi ataupun untuk mengganggu mereka secara mental dan sebagainya macamnya. Oke, itu berarti memanfaatkan ketika sang ibu melakukan visit ke tempat kesehatan terdekat, Ya, Bu. terutama ketika imunisasi anak ya. Bagaimana dengan pendekatan terhadap pengasuh, kemudian seorang ayah atau suaminya yang ada di rumah itu, di mana hampir 24 jam mereka itu kan berinteraksi, dan pengaruh terbesarnya dari sana yang akan bisa membuat seorang ibu itu menjadi depresi. Baik Ibu, terima kasih. Jadi kebetulan di 5A itu kan ada beberapa tahapan. Nah, ketika ada penolakan dan penolakan itu datang dari keluarga, sebenarnya kita sudah menyiapkan untuk mengedukasi keluarga. Jadi kader dan bidan itu memang akan dilakukan untuk, oh kita membantu ibu, tapi tidak hanya membantu ibu untuk membuat aktivitas ringan atau mengambil kendali dalam hidupnya, tapi kita juga membantu untuk menjelaskan kepada para keluarga, ini loh yang terjadi, apa kalau misalnya efek buruknya apa, semisal mereka harus menanggung sesuatu yang berlebihan sebagai macamnya itu. Nah, dari tahapan itu saya rasa para kader dan bidan itu bisa mencoba untuk mendekati keluarga. Kalaupun ditolak, kita kan tidak bisa memaksakan pandangan, tapi kita bisa menyebarkan informasi melalui peran pengganda tadi. Makanya saya bilang peran pengganda itu sangat krusial dalam program ini, apalagi dalam tahap inisiasinya, karena memang percakapan seperti itu masih tabu gitu untuk beberapa keluarga. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Dengan adanya Motherhood Center Intervention ini, berarti akan ada standar untuk seorang ibu bagaimana tetap menjadi ibu yang waras kayak gitu ya? Kalau misalnya standar, menurut saya standar itu pasti akan muncul kan Bu ke dalam skenario, baik itu ketika tidak ada MCI ataupun ada MCI. Nah, tapi ketika ada MCI, yang saya ingin ciptakan bukanlah standar ibu yang waras ataupun ibu yang sehat, tapi adalah standar bahwa kalau kamu membutuhkan bantuan, itu sangat tidak apa-apa. Kalau kamu membutuhkan teman untuk bercerita dan ruang aman, itu sangat dibolehkan, terutama melalui puskesmas dan posyandu yang sering sekali kamu ikuti ataupun kamu datangi untuk anak-anak kamu, itu terbuka juga untuk kamu sebagai ruang aman, seperti itu Ibu. Ya. Biasanya seorang ibu ketika didatangi oleh kader yang belum menikah, belum ada pengalaman melahirkan, seorang ibu tuh akan agak resisten sekali menganggap bahwa yang dipelajari itu adalah hanya teori saja, belum pernah mengalami itu. Bagaimana cara mempersiapkan kader yang belum pernah ada pengalaman di sana untuk dapat acceptance dari seorang ibu? Oke, baik Ibu, terima kasih. Ketika saya membuat esai ini dan itu berbasis low intensity cognitive behavioral therapy, saya berpikir, oh apakah seharusnya kita bikin terapi jadi CBT sehingga nanti ibu bisa mengubah pola pikirnya, mengubah sikapnya, tapi saya rasa itu tidak bisa terjadi karena kita harus melakukan pendekatan empatif, makanya kita lakukan yang low intensity. Nah, ketika kita mendekati seorang ibu, terus mereka belum menikah yang mendekati seorang ibu, tentunya
pendekatan 5A yang kita lakukan ini bukan langsung semerta-merta kita memberikan saran, Bu, Ibu harus seperti ini, atau Bu, saya akan menolong Ibu dalam tahap ini. Karena biasanya dari yang saya wawancara kecil-kecil dengan keluarga-keluarga saya sudah jadi ibu, yang mereka inginkan itu adalah teman mendengar pertama kali. Makanya tahapan 5A itu yang paling pertama adalah menggali perasaan para ibu dan mengobservasinya terlebih dahulu. Bukan langsung memberikan saran, bukan langsung membantu ibu untuk melakukan self-care kecil-kecilan, tapi memang untuk membantu para ibu memvalidasi emosinya terlebih dahulu, kemudian mendengarkan terlebih dahulu, menggali perasaannya. Seperti itu, Ibu. Terima kasih Utin. Ya, terima kasih juga, Ibu. Baik ya, kita lanjut diskusi ya. Jadi kalau kita lihat angka data dunia ya, angka kematian ibu anak ya, itu banyaknya berkumpul di negara berkembang ya, atau negara yang sama sekali terkebelakang. Nah tentu saja tidak lepas dari ekonomi sehingga FAO membuat program khusus untuk itu ya. Nah kalau kita bagi permasalahan ini kan pasca di hulunya, yaitu bagaimana menyiapkan ibu bisa melahirkan secara sehat ya, gizi dan segala macam untuk menghindari tingkat kematian tadi ya. Yang kedua yang Anda ini ya, pasca ini ya, pasca melahirkan itu ada efek sampingnya. Saya ingin bertanya, kenapa kok Anda memilih ke sini tidak ke sini gitu, atau tidak dua-duanya? Oke, kenapa tidak memilih untuk meningkatkan gizi dan seperti itu, Kak, Pak? Awalnya kenapa saya memilih seperti ini, kalau dari alasan personal, itu karena saya sangat relate dengan kisah ini, karena ketika membuat esai ini yang saya pikirkan, apa yang pernah terjadi antara saya dan ibu saya, kemudian apa itu mempengaruhi saya sampai saat ini. Nah, ketika saya melihat memang banyak sekali faktor-faktor kematian antar ibu, dan itu nggak bisa diselesaikan dengan satu solusi yang seperti ini, karena kita berarti butuh solusi kompleks, kebijakan lebih kompleks. Tapi kalau melihat kesehatan mental ibu, saya rasa itu bisa berdampak panjang, Pak. Bahkan meskipun dari contoh kasus yang ada di esai saya, Lauren Nikasen, mereka punya latar belakang medis, mereka punya sumber makanan, sumber gaji dan sebagainya macamnya, tapi tetap terkena. Nah, ketika kesehatan mental, kita bahkan nggak tahu kapan ibu itu bisa terkena. Kita bahkan nggak tahu apakah mereka akan terkena atau enggak, resikonya tinggi. Jadi untuk saya sendiri, saya memilih untuk menyelesaikan sebuah masalah ini karena dari saya bisa relate, dan menurut saya efeknya jangka panjang, Pak. Jadi bahkan ketika ibunya merasa bahwa dia sehat saja dengan kondisi yang seperti itu, anak-anaknya juga bisa terkena gitu dengan kondisi gangguan dari si ibu itu, seperti itu, Pak. Oke ya, tadi Anda menyinggung tentang puskesmas ya, jadi ya kita bersyukur ya bahwa puskesmas itu bandingkan negara lain itu salah satu program yang tanda kutip ya, Pak, terbaik di dunia, bisa menjangkau ya, termasuk di dalamnya BPJS. BPJS kan masuk ya, untuk konsultasi psikologi ini ya masuk ya. Nah masalahnya ada lagi kelompok masyarakat yang tidak sampai terjangkau oleh puskesmas ya, masyarakat asli ya seperti Baduy, orang rimba dan banyak yang secara adat dia menutup diri. Nah, pemikiran Anda bagaimana caranya kepada yang kelompok ini supaya tidak ditinggalkan gitu? Oh, baik. Terima kasih, Pak. Untuk masalah kelompok misalnya dari daerah 3T yang puskesmas bahkan posyandunya mungkin masih sedikit dan bahkan tidak memadai. Nah, pertama yang ingin saya sebenarnya bikin dari MCI ini adalah bagaimana kita itu memulai dulu dari tahapan-tahapan paling luar. Jadi inisiasi proyeknya tentu di tempat-tempat yang sudah memadai. Tapi bagaimana untuk tidak meninggalkan orang-orang di tempat tertinggal ini. Nah, karena itu Pak, saya melakukan ada 4 peran. Yang ketiga itu kan adalah keempat ada pengganda, di mana penyebaran informasi terlebih dahulu. Kalaupun semisalnya daerah itu belum punya akses untuk puskesmas yang memadai, setidaknya kita usahakan informasinya bisa masuk. Tapi semisal nih, kita sudah melakukan MCI, tapi daerah-daerah tertinggal yang lain bagaimana? Makanya ada pendukung struktural, Pak. Ketika kita membuat pendukung struktural, saya rasa dengan memeratakan layanan kesehatan, itu termasuk tanggung jawab dari pendukung struktural. Itu pemerintah, Kemenkes, BKKBN, semuanya kan bertanggung jawab di situ untuk memastikan kesejahteraan ibu, kesejahteraan keluarga. Dan juga kita bisa lakukan kolaborasi dengan swasta. Kalau di
peran pengganda itu kan kita ada kerja komunitas dan sebagainya macamnya. Dan lagi ketika membicarakan soal MCI, kita melakukan dengan kader ataupun bidan. Nah, di kader ini kan sistemnya kadang volunteer ya Pak untuk beberapa posyandu, puskesmas. Kalau misalnya ini berhasil, kita bisa meyakinkan mereka fakta bahwa PMEDS itu adalah gangguan yang wajar, setiap ibu bisa merasakannya dan bisa terjadi juga kepada siapa saja. Makanya kita bisa menggait orang-orang yang mungkin terpercaya di daerah tersebut, misal komunitas PKK atau misal komunitas ibu-ibu di situ agar menjadi kader untuk pelatihan ini. Nah, tentunya supervisinya akan kita serahkan kepada para pemerintah setempat yang layak untuk menjadi tempat supervisi kalau misalnya posyandu atau puskesmasnya belum layak, begitu Pak.